sempurna. Dengan menyebut namamu Tuhanku, memulai langkahku mencari keridoanmu. Ku hanya manusia jauh dari sempurna, namun ku coba untuk jadi yang terbaik. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Dengan menyebut namamu Tuhanku, memulai langkahku mencari keriduanmu. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Ku hanya manusia jauh dari sempurna, namun ku coba untuk jadi yang terbaik dengan ridho-Mu, Tuhan. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya menyembah Tuhan yang benar adalah hidupkan roh Tuhan dan melakukan firman-Nya. Judulnya itu teman-teman. Kita ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1-8 dan kitab Yohanes pasal 4 19-26. Detail penjelasan maksud dari menyembah Tuhan yang benar nanti saya coba kita langsung kupas aja, langsung dalam draft aja teman-teman, supaya tidak bingung gitu. Nah ini saya langsung bacakan aja teman-teman dari kitab Roma pasal 12 ayat 1-8. Coba teman-teman lihat kitab Roma pasal 1-8 teman-teman. Nah ini judulnya teman-teman, judul perikopnya itu persembahan yang benar, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah untuk pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerah kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.
demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Dan siapa yang menunjukkan kemarahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita gitu. Jadi di sini teman-teman yang ditekankan oleh kitab Roma pasal 2 teman-teman. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kita ini tidak boleh persis seperti dunia teman, karena memang kalau kita bicara mengenal mengerti akan firman Tuhan itu tidak berbeda dengan dunia teman-teman. Makanya ditekan sini, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, tetapi pada dasarnya karena kita ada daging teman dan hidup di dunia, kadang-kadang kita tidak sadar kita malah berpanutan kepada apa yang dikehendaki dunia gitu, apa yang dirancangkan dan dikehendaki dunia itu ya kita ikuti teman-teman. Nah itu yang salahnya di situ teman-teman. Cuman ya kembali lagi, yang mengikuti pola-pola dunia itu kan mayoritas itu. Berarti kalau kita cuman parameternya itu, kebenaran itu istilahnya dari banyaknya orang yang menganutnya gitu, ya akhirnya kita terjebak teman-teman, tidak bisa melakukan kebenaran karena kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki itu berbeda sekali dengan apa yang mayoritas orang-orang dunia inginkan gitu. Jadi beda sekali teman-teman. Nah ini coba kita kupas yang ini teman-teman. Kalau kita kupas di ayat 2-nya teman-teman, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini bedanya di situ teman-teman. Kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, akhirnya kita tidak bisa membedakan benar. Ya apa sih yang Tuhan rancang kehendaki dan apa yang dunia rancang dan kehendaki. Kita pasti ke bawah teman-teman. Jadi melakukan firman Tuhan itu jelas pertama harus mengerti akan firman Tuhan teman-teman. Kedua harus mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan teman. Nah untuk bisa mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan harus menghidupkan roh Tuhan yang di dalam roh kita. Nah untuk bisa menghidupkan roh Tuhan ya kita juga harus punya pengertian bahwa unsur kita di dalam kita itu bukan terdiri dari tubuh dan jiwa, tapi 3 teman, tubuh, jiwa dan roh. Nah pengertian ini harus dicamkan dulu teman-teman. Kalau kita kalau kita pengen ada pembaharuan tapi tidak ada perubahan gitu, ya susah teman. Berubah itu ya tadi yang dikatakan, yang tadinya pengenalan pengertian akan kebenaran itu hanya dari keyakinan kita saja, ya dengan mencontoh apa yang mayoritas orang-orang dunia lakukan itu, ya akhirnya kita kebawa ke pola dunia teman-teman. Jadi kita mesti punya dasar memang ya mau mengenal firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan, dan mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Baru nanti kita ada perubahan gitu, perubahan akal budi yang tadinya dasarnya akal budi kita itu menyesuaikan dengan target-target duniawi. Dan nanti dengan adanya pembaruan, dengan adanya keberanian kita berubah, mengadakan perubahan, nah kita akhirnya dasar-dasar kebenaran hidup itu berubah menjadi apa yang Tuhan rancang kehendaki, yaitu ya targetnya bukan duniawi lagi, sudah duniawi, tapi targetnya adalah keselamatan akhirat seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Di ayat 2 intinya seperti itu teman-teman. Nah ini terus kita lanjut lagi aja teman-teman di kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 26 teman-teman. Kitab Yohanes ada di depan kitab Roma teman-teman, lebih maju gitu. Nah coba teman-teman cari kitab Yohanes pasal 4 ayatnya 19 sampai 26 teman-teman. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah gitu.
Nah ini kalau kita simak di ayat 20 teman-teman. Di ayat 20 itu si wanita Samaria itu, kalau wanita Samaria waktu itu teman-teman, banyak menganut ini teman-teman. Banyaknya menganut dewa-dewa teman-teman kalau Samaria gitu. Makanya kalau di waktu dicerita di kitab suci ini, kalau kita udah sebutan Samaria ya berarti ya bukan orang yang menyembah Tuhan Allah gitu, tapi menyembah kepada dewa-dewa. Nah kalau bicara yang menyembah Tuhan Allah itu kan bangsa Yahudi teman-teman, agama Yahudi gitu. Nah biasanya di sini dikatakan kalau si wanita Samaria itu ya biasanya menyembah di gunung katanya gitu. Tapi kalau bicara orang-orang Yahudi yang disebut agama Yahudi itu menyembahnya di Yerusalem gitu. Jadi anggapannya seorang Samaria itu ya kalau saya menyembahnya di gunung gitu. Ya tapi kalau orang Yahudi katanya menyembahnya di Yerusalem. Nah terus kata Nabi Isa kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah ini kan jadi wanita Samaria menjadi bingung teman-teman. Kok ya menyembah katanya orang Yahudi yang benar itu di Yerusalem, sedangkan si orang Samaria itu menyembahnya di gunung gitu. Tapi kok Nabi Isa katakan tidak ada yang benar dua-duanya teman-teman. Tidak menyembah di gunung dan tidak menyembah di bait di Yerusalem gitu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi karena waktu itu teman-teman, bangsa Yahudi itu ya agama itu saat itu cuma satu kan, baru ada agama Yahudi gitu. Jadi waktu itu yang namanya agama Nasrani dan agama Muslim itu belum lahir teman-teman, belum ada gitu. Jadi ya tetap di kitab suci akan nyebutnya ya agama Yahudi gitu, karena tidak ada perbandingan dengan agama Nasrani atau agama Muslim, nggak ada. Waktu itu ya cerita cuma adanya agama Yahudi gitu. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran, sebab Tuhan Allah menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Nah jadi Nabi Isa jelaskan ke wanita Samaria itu bahwa yang benar itu sebenarnya bukan menyembah di gunung-gunung gitu ya, juga bukan menyembah hanya menyembah di bait suci, di bait sucinya Yerusalem gitu. Tapi yang benar itu adalah bagaimana yang menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran gitu. Berarti kan kalau kita udah lebih dalam mengerti akan firman Tuhan teman, kita bisa bedakan apa sih maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran gitu. Nah kalau diartikan pakai bahasa yang universal, menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah roh itu kan berarti kan bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan teman. Bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita itu gitu. Karena memang Tuhan udah berikan roh Tuhan di dalam kita. Nah problemnya balik lagi, kita mengenal nggak, kita mengerti nggak bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan gitu, yang dimana bersemayam di dalam roh kita. Nah roh kitanya kan Tuhan udah beri gitu. Tinggal problemnya roh kita itu sudah dikenal belum bahwa di dalam kita, di dalam manusia itu ada roh yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Itu roh kitanya gitu. Nah roh kita itu adalah wadah tempat bait gitu ya, roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Nah kalau kita udah tahu bahwa di dalam kita ada roh kita dan roh kita itu menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, ya otomatis yang namanya menyembah itu ya berarti kan menyembah dengan roh yang bersama dengan roh Tuhan teman. Dan dengan dalam kebenaran. Kebenaran itu kan tidak jauh kan dari firman Tuhan. Jadi apabila kita menyembah Tuhan, itu berarti kan kuncinya bukan di gunung teman-teman, bukan hanya di bait suci, tapi di kita sendiri, di dalam roh kita. Di dalam roh kita menghidupkan roh Tuhan, dan juga di dalam kita ya menghidupkan firman Tuhan gitu teman. Jadi dua-duanya harus hidup. Nah kalau kita udah bicara kita menghidupkan roh Tuhan, kita juga menghidupkan firman Tuhan, berarti kan bukan menyembah Tuhan itu tidak hanya waktu-waktu tertentu teman. Setiap saat selama 24 jam ya kita bisa menyembah Tuhan gitu. Tidak perlu harus dengan pola pikir menyembah itu apabila kita ada di gunung, kata orang Samarianya. Ya, menyembah itu kata orang Yahudi apabila ada di bait suci, di dalam bait suci di kota Yerusalem gitu. Kan parameternya bukan begitu teman. Ya Nabi Isa ajarkan bahwa menyembah Tuhan Allah yang benar itu adalah
Setiap saat teman-teman, setiap saat, bukan di hari tertentu atau di jam tertentu. Setiap saat kita harus menyembah Tuhan Allah. Nah, untuk bisa menyembah Tuhan Allah setiap saat, ya tadi, ya kita harus menyembah dalam roh, dalam arti kata menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, dan juga kita harus menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Berarti kita hidup itu ada roh Tuhan dan ada firman Tuhan. Nah, kalau kita hidup ada roh Tuhan dan firman Tuhan, ini parameter yang namanya di gunung menyembahnya, yang namanya di bait suci Yerusalem menyembahnya, bahkan orang-orang Nasrani yang saya tahu, teman-teman, kadang-kadang menyamakan gitu. Kalau cerita di Al-Quran yang saya tahu gitu, bahwa yang namanya orang Muslim mesti naik haji gitu ya, misalnya ke Mekah gitu, itu kan di Al-Qurannya tercantum dong. Ya, itu kan tetap Tuhan sarankan gitu, dari sisi Al-Quran itu menyarankan kita yang mampu itu gitu, orang Muslim yang mampu itu harus naik ke haji ke sana, teman-teman. Itu sebagai kayak bentuk perintah dari firman Tuhan itu. Nah, ini kadang-kadang orang Nasrani yang tidak mengerti akan kitab sucinya gitu, atau akan Alkitab, akhirnya Alkitab disama-samakan dengan Al-Quran gitu. Padahal kalau yang saya tahu, tidak ada tuh perintah di dalam firman Tuhan yang mengharuskan bahwa orang Nasrani itu harus ke tanah suci gitu, di Yerusalem gitu. Nggak ada perintah begitu. Beda dengan yang saya tahu, ini sharing dengan teman-teman yang Muslim gitu. Yang saya tahu di Al-Quran itu katanya ada gitu. Ya ada perintah bahwa ya kalau orang Muslim yang mampu itu ya harus berangkat, diperintahkan Tuhan Allah berangkat ke Mekah gitu, yang disebut tanah suci. Tapi orang Nasrani yang tidak mengerti akan agama, kadang-kadang menyamakan diri, teman-teman. Kalau orang Muslim bisa punya tanah sucinya di Mekah, ya orang yang kurang mengerti agama Tuhan, ya atau orang yang berkeyakinan itu, yang ngaku percaya Tuhan dan ngaku mengenal Tuhan tapi tidak dengan firman Tuhan, dengan dasar-dasar firman Tuhan, akhirnya menyamakan diri bahwa ya udah, berarti kalau tanah sucinya orang Muslim adalah Mekah, tanah sucinya orang Nasrani adalah Yerusalem gitu. Padahal kan kalau kita bicara orang Muslim tanah sucinya di Mekah itu kan memang ada instruksi di Al-Quran gitu. Tapi kalau bicara tanah sucinya orang Nasrani di Yerusalem itu, di kitab sucinya nggak ada kok, nggak ada perintah harus begitu gitu. Nah, cuman banyak orang yang mensalah persepsikan seperti itu, teman-teman. Jadi anggapnya ya bahwa kalau saya ke Yerusalem ya berarti saya benar-benar bisa menyembah Tuhan dengan lebih maksimal. Lah padahal Tuhan katakan di sini ya menyembah itu bukan di bait suci dimanapun juga, bukan di gunung dimanapun juga gitu ya, tapi di dalam roh kita. Ya, bagaimana kita menghidupkan roh kita itu dengan roh Tuhan, dan bagaimana kita menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ini yang perlu ada pembaharuan, teman-teman. Ada pembaharuan yang memang yang harus kita berubah gitu. Pengenalan pengertian akan firman Tuhan ini harus berubah, teman-teman. Maksudnya gitu, teman-teman. Jadi yang saya khawatir itu bukan cuma perempuan Samaria ini, tapi jangan-jangan banyak di antara kita juga mengalami hal ketidakmengertian seperti si perempuan Samaria ini gitu. Jadi ya kembali lagi saya pagi ini sharingkan bahwa yang firman katakan itu yaitu menyembah Tuhan itu bukan di tanah sucinya, bukan di tanah suci Yerusalem gitu ya, tapi bukan juga di gunung-gunung gitu, tapi pengertian di sini ya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu berarti ya setiap saat ya dalam hidup kita, berarti kan penyembahan Tuhan Allah itu ya dilakukan selama kita hidup gitu, 24 jam dalam sehari kita hidup ya kita menyembah Tuhan dengan perbuatan kita. Ya pengen kita sekarang misalnya kalau seumur saya istilahnya bangun tidur ya menyembah Tuhan, ya waktu setelah kerja juga berarti ya menyembah Tuhan gitu ya, jam bubar pulang olahraga yang menyembah Tuhan, sampai tidur lagi yang menyembah Tuhan. Jadi 24 jam, teman-teman. Nggak bisa dihitung-hitung jamnya jam berapa, nggak bisa gitu. Itu satu. Kedua, hari juga sama, teman-teman. Nggak ada yang namanya nanti kalau menyembah Tuhan itu nanti aja hari Minggu gitu. Orang Nasrani kan parameter hari suci Minggu. Nah, orang Islam kan, Muslim kan hari sucinya kan Jumat. Nah, di Nasrani itu nggak bisa dengan parameter kalau menyembah Tuhan itu cuma hari Minggu, ya nggak bisa begitu gitu.
ya tetap setiap saat gitu. Kalau minggu itu ya cuman ibadah bersama-sama ya untuk bisa ya mendengarkan firman dari mentor rohaniawan yang ada di dalam tempat ibadah itu. Sebenarnya kita itu sekalian ketemu komunitas kan teman-teman yang di tempat ibadah kita gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Saya ulang yang 23-nya, ayat 23-nya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan Allah mengendaki penyembahan-penyembahan demikian. Firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Allah itu roh. Nah ini dijelaskan teman-teman, dicamkan lagi di ayat 24-nya. Allah itu roh gitu. Jadi Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Tuhan Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saya luruskan lagi, Tuhan Allah itu roh gitu. Nah kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Yang berarti kalau kita bisa connect dengan Tuhan, apabila kita menghidupkan roh kita teman-teman. Selama kita tidak menghidupkan roh kita hanya terdiri dari jiwa dan tubuh. Kita nggak ada koneksi dengan Tuhan gitu, tidak ada nyambung dengan Tuhannya gitu. Jadi kita mesti bisa menghidupkan roh kita di dalam kita itu, sehingga waktu roh kita hidup, kita bisa isi dengan roh Tuhan di dalam roh kita itu teman-teman. Nah waktu roh Tuhan ada di dalam kita, berarti roh kita hidup teman-teman. Waktu roh kita hidup, berarti yang urusan jiwa dan tubuh itu rasanya akan taat dengan roh gitu. Karena pengertian keberanian kita mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu, itu yang menyebabkan nanti satu saat gitu yang namanya jiwa dan tubuh itu ya menuruti roh ini teman-teman. Tapi kalau kita dari dasarnya tidak mengenal bahwa ada roh, di dalam kita itu ada roh gitu, ya susah gitu ya. Kita tidak mengenal bahwa yang sebenarnya roh kita itu adalah wadah tempatnya roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah kalau kita sudah tidak seperti itu ya tidak akan mengerti yang maksud apa Tuhan kehendaki sebut gitu loh. Penyembahan yang Tuhan kehendaki itu kan yang penyembahan dalam roh dan kebenaran tadi gitu. Nanti akhirnya jadi nggak nyambung teman-teman, karena unsur rohnya nggak dihidupkan. Padahal Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Tuhan Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita tidak menyembah dalam roh gitu ya, kita tidak menyembah di dalam konteksnya firman Tuhan, ya namanya tidak menyembah Tuhan Allah teman-teman. Ya itu cuman pede-pedenya orang punya keyakinan aja gitu, percaya dirinya orang punya keyakinan bahwa menyembah Tuhan Allah itu dengan persepsi, pikiran, perasaan, kehendak sendiri dianggapnya sudah benar gitu. Nah ini kan malah yang takutnya jadi malah sesat, menjadi nggak keruan gitu. Nah jawab si perempuan Samaria itu kepada Nabi Isa, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terus yang terakhirnya teman-teman, yang ayat 26-nya, kata Nabi Isa kepadanya, ya akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau gitu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 12 ayat 18, kitab Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 26 teman-teman. Nah saya coba masuk ke dalam aja teman-teman. Di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21 teman-teman, nanti saya kutip tapi ini saya udah catat gitu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa Tuhan Allah yang di surga gitu. Nah ini jadi coba saya universalkan teman-teman. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allah yang di surga gitu. Banyak orang yang memiliki kecerdasan duniawi tetapi tidak memiliki kecerdasan rohani. Nah ini bingung loh teman. Kadang-kadang ada orang smart sekali, cerdik sekali dalam hal kecerdasan duniawinya gitu ya, tapi kadang-kadang juga nggak sama sekali nggak mengerti bahwa apa kehendak Tuhan yang sesungguhnya gitu. Nah ini saya kadang-kadang mikir, apakah orang tersebut yang sangat cerdas duniawinya itu karena belum mau mengenal firman Tuhan gitu ya. Jadi ya karena saking cerdasnya jadi akhirnya ya pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan, saking cerdasnya apa dianggapnya tidak perlu membaca
membaca firman Tuhan lagi gitu, karena nganggapnya sudah cerdik kok, sudah cerdas gitu, yang punya kecerdasan duniawi gitu. Padahal kalau kita bicara kecerdasan duniawi dan kecerdasan rohani itu kan bertolak belakang, teman-teman. Semakin kita cerdas duniawinya, itu semakin sulit loh menerima kecerdasan rohaninya gitu. Karena berbeda sekali, teman-teman. Jadi Tuhan di firman Tuhan katakan gitu, ya cuman orang bodoh saja gitu yang bisa mau mengenal firman Tuhan dan mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Tapi kalau orang yang cerdas itu, yang pintar itu susah, teman-teman. Karena timbul satu parameter yang dibuat oleh si orang cerdas duniawi ini gitu, dengan pikiran perasaan kehendaknya sendiri gitu. Nah, sedang kalau dari versi firman Tuhan gitu, rohani, kan parameternya itu kan kebenaran itu dibuat oleh Tuhan gitu ya, dengan jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan, dengan jiwanya Tuhan gitu. Nah, jiwa Tuhan itu adanya di firman, teman-teman. Jadi kalau penyembahan Tuhan Allah itu tidak berdasarkan firman gitu, ya rasanya tidak bisa menyembah Allah dengan benar, teman-teman. Akhirnya ya menyembah Allah dengan jiwanya si orang pintar tersebut, orang cerdas duniawi tersebut gitu. Akhirnya dia dikarang-karang sendiri gitu, ya mengada-ngada sendiri. Nah, ini bahayanya kalau orang cerdas duniawi itu akan banyak kebentur waktu pengen masuk ke dalam kecerdasan rohani, teman-teman. Karena kecerdasan duniawi dengan kecerdasan rohani itu umumnya bertolak belakang, beda sekali, teman-teman. Nah, ini yang mesti hati-hati. Kecerdasan duniawi sama aja, nggak beda sama orang kaya gitu. Kalau kecerdasan duniawi kan adanya di dalam kita gitu. Kalau bicara orang kaya itu kan kelihatan gitu, adanya di luar kita ya, ada harta bendanya kelihatan semua gitu. Nah, tapi dua-duanya, teman-teman, ini bahaya sekali gitu. Yang namanya kecerdasan duniawi itu, firman Tuhan ingatkan bahwa orang pintar itu susah gitu. Kenapa? Karena orang bodoh saja, hanya orang bodoh saja yang bisa mau mengerti akan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Itu firman Tuhan katakan gitu, harus bodoh gitu. Kalau kita pintar susah. Nah, sebaliknya orang kaya juga ada, dikatakan orang kaya itu sulit masuk surga. Kenapa? Karena mereka sudah anggap hidup di dunia itu sudah dimiliki semua gitu. Keamanan, kenyamanan, segala macam itu dia udah punya. Jadi akhirnya parameternya itu bukan parameter hidup nanti di alam akhirat, tapi parameternya adalah bagaimana hidup di dunia ini, teman-teman. Nah, kalau di dunia ini dia sudah hitung semua gitu. Si orang duniawi ini, orang kaya ini sudah menghitung semua, teman-teman. Bahwa kalau sakit ada cadangan uang segini, gini, udah dihitung semua. Sehingga hidup di dunia itu lebih mengandalkan ya urusan kesuksesan duniawi, teman-teman. Yang diandalkan seperti itu gitu. Nah, untuk mencari kebahagiaan duniawi juga sama. Ya bagaimana, karena uangnya banyak ya segala macam dilakukan gitu. Yang penting bisa dapatkan sukacita. Nah, padahal kalau firman Tuhan katakan sukacita di dalam dunia itu justru yang membuat orang tidak bisa mau berpindah dari dunia ke dalam akhirat gitu. Nah, kalau firman Tuhan katakan hidup di dunia ini yang kita harapkan itu benarnya bukan sukacita, teman-teman, tapi damai sejahtera. Damai sejahtera itu bisa kita dapat selama hidup di dunia. Kalau cerita di akhirat pasti dapat damai sejahtera, teman. Karena memang kalau sudah masuk dalam surga ya pasti kehidupannya damai sejahtera. Tapi yang di dalam dunia ini, teman, masih ada perbedaan ya. Kalau kita bicara hidup di dunia, kalau kita sudah lebih dalam mengerti firman Tuhan, kita akan tetap bisa melakukan firman Tuhan juga. Kita pasti akan mendapatkan satu damai sejahtera di hidup di dunia ini, teman. Meskipun waktu hidup di dunia ini ya kita mengalami banyak penderitaan, teman. Ya, jadi damai sejahtera itu adalah bagaimana caranya sukacita di dalam duka cita, bagaimana sukacita itu dalam derita, teman. Seolah-olah gitu, teman. Nah, ini bisa terjadi apabila kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan itu udah maksimal, teman. Iman kita itu udah di level atas gitu. Karena kembali lagi, karena kita mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Setiap kita mau dan mampu melakukan firman Tuhan, teman, iman kita itu terus berkembang, naik terus, teman. Sama saja dengan semakin kita berani melakukan firman Tuhan, kedalaman pengenalan pengertian akan firman pun makin dalam, teman, makin mengerti gitu, makin mengenal dan makin mengerti. Nah, begitupun juga dengan iman, teman. Makin banyak berani melakukan firman Tuhan, ya level imannya makin naik. Nah, semakin
kedalamannya makin bertambah dan level imannya makin naik, berarti range-nya gitu, jarak antara kebenaran itu makin membesar, teman-teman. Nah itu yang mungkin disebut jiwa yang besar itu, ya itu, teman-teman. Jiwa besar itu karena memiliki roh yang besar gitu, yang tadi dibilang gitu. Jadi karena memiliki kedalaman akar firman gitu, tapi juga memiliki tingginya iman gitu. Jadi luas sekali gitu. Legowo seperti itu, teman-teman. Jadi Tuhan, kembali saya baca di ini, butuh pembaruan akal budi sehingga dapat membedakan yang mana kehendak Tuhan, apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan, serta yang sempurna dari kebenaran Tuhan gitu. Jadi jangan kita pakai parameternya keyakinan kita, dan kalau keyakinan kita atau cara kita itu ya biasanya keluar parameter dari jiwa saja, teman, dari jiwa kita saja gitu. Janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan, tetapi hendaklah kita berpikir begitu rupa sehingga kita menguasai menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita masing-masing, yang berlainan menurut anugerah Tuhan kepada kita. Jadi kembali lagi, teman-teman, jadi kita nggak usah harus mikir yang tinggi-tinggi. Firman Tuhan katakan begitu, ya sudah, kita pokoknya nerima aja gitu. Apa sih yang Tuhan berikan, anugerah yang dari Tuhan buat kita. Kan talentanya beda-beda, teman-teman, beda-beda antara kita dengan teman-teman kita, kan nggak ada yang sama gitu. Pembaharuan akal budi harus dimulai dengan perubahan dalam hal mau mengenal dan mampu mengerti serta mampu melakukan firman Tuhan itu, sehingga tidak terjadi kemelesetan akan kehendak Tuhan ya dengan kehendak sendiri karena perbedaan pengertian. Nah ini kalau kita pengen memulai firman Tuhan katakan kita harus ada pembaharuan akal budi gitu. Pembaharuan akal budi kita itu kalau kita tidak mau gitu mengadakan, tidak mau dan tidak mampu ya mengadakan perubahan pola pikir dan cara pikir kita, ya tidak bisa ada pembaharuan, tidak bakal ada pembaharuan akal budi gitu. Nah jadi pembaharuan akal budi itu harus dimulai dengan kemampuan untuk berubah. Ya kalau di istilah di rohaninya kan sering disebutnya metamorfosa gitu. Bagaimana manusia itu harus mengalami perubahan seperti proses kepompong ulat menjadi kepompong dan juga menjadi kupu-kupu gitu. Itu kan sebutnya metamorfosa, teman-teman. Nah ini manusia rohani juga harusnya firman Tuhan katakan begitu. Ya kita harus bisa, kalau pengen membarui akal budi kita ya harus berani berubah gitu. Nah berubah itu adalah yaitu mengalami proses metamorfosa. Kalau diibaratkan ulat menjadi kepompong dan kupu-kupu. Nah proses jadi ulat, dari ulat menjadi kepompong kupu-kupu, teman, itu kan ada proses kepompong, teman. Ya kalau bicara yang namanya ulat itu kan dia tetap bergerak gitu. Dia makan daun-daun gitu. Kan namanya ulat kan bergerak, teman. Tapi waktu menjadi kepompong itu kan si ulat itu kan mengalami proses. Kalau bicara di rohani, ya berarti kan proses rohani gitu. Ya bagaimana kita diproses waktu akal budi kita istilahnya akal budi dengan cara-cara yang lama gitu. Ya untuk menjadi akal budi dengan cara yang baru. Nah ini kan butuh proses menjadi kepompong dulu, teman. Nah proses menjadi kepompong itu adalah proses rohani, dalam arti kata bagaimana kita mau mengenal firman Tuhan, bagaimana kita mampu mengerti firman Tuhan, dan bagaimana kita belajar untuk mampu melakukan firman Tuhan. Nah ini bentuknya berarti boleh saja sih ya, kalau kepompong kan memang tidak bergerak, teman. Ya bisa saja dalam reputasi kita menjadi kepompong, ya kita itu benar-benar secara duniawi bisa dianggap tidak efektif. Hidup itu tidak efektif, teman, karena tidak menghasilkan apa-apa gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau dari proses rohani dibutuhkan kita berdiam diri, belajar rohani itu kan untuk itu, teman-teman, untuk mengalami transformasi gitu, untuk mengalami metamorfosa ini gitu. Jadi kembali lagi, pembaruan akal budi itu harus dimulai dengan perubahan dalam hal mau mengenal dan mampu mengerti serta mampu melakukan firman Tuhan, sehingga tidak terjadi kemelesetan akan kehendak. Kenapa meleset? Ya kembali lagi, kalau tidak ada pengertian akan firman Tuhan, meleset, teman. Meleset karena bukan perintah peraturan Tuhan gitu yang terjadi, tapi perintah peraturan
diri sendiri teman-teman, dari jiwa dari jiwa kita sendiri. Nah, dari jiwa kita ya dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari kehendak kita. Beda kalau dari firman Tuhan. Kalau dari firman Tuhan itu kan seolah kan dari pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan itu. Ya cuman ada di firman aja teman-teman. Jadi kembali lagi kalau kita pengen berubah gitu, ya mengalami pembaruan tidak bisa tidak gitu. Ya kita mesti mengalami proses menjadi kepompong, yaitu bagaimana kita mendalami pengenalan akan firman Tuhan, akan pribadi Tuhan, bagaimana mendalami kemampuan mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan, dan juga ya keberanian teman-teman, keberanian melakukan firman Tuhan, dimana untuk berani melakukan firman Tuhan itu butuh iman gitu. Nah ini semua teman-teman, kalau tidak ada roh Tuhan itu, ya kita tidak bisa. Kalau mau mengenal firman Tuhan, oke, masih pakai kekuatan manusianya gitu, masih bisa gitu, pakai pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri. Bahkan Tuhan mintanya seperti itu kalau cerita soal mau loh. Tapi kalau udah masalahnya udah kemampuan mengerti gitu, itu rasanya harus menghidupkan roh Tuhan loh, baru bisa mampu mengerti. Begitupun waktu melakukan firman Tuhan teman. Kalau tidak tidak menghidupkan roh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan itu tidak mampu teman. Kenapa ya? Karena kembali lagi apa yang Tuhan, apa firman Tuhan dan Tuhan perintahkan itu adalah hal-hal yang duniawi, anggap bodoh teman-teman. Nah tinggal kitanya ya mau enggak gitu, ya dianggap bodoh oleh duniawi gitu. Karena firman Tuhan menghendaki begitu teman-teman. Jadi kembali lagi paling gampangnya kalau cerita yang targetnya rohani itu bukan sukses duniawi, itu aja sudah dianggap bodoh sama orang duniawi gitu. Kok orang hidup di dunia kok kayak nggak makan nasi aja sih gitu, kayak nggak perlu uang aja, mikirnya begitu, orang dunia mikir begitu tuh. Sedangkan firman Tuhan menghendaki begitu gitu, bahwa target utamanya bukan sukses duniawi, target utamanya jalan keselamatan akhirat. Orang dunia akan mikir lagi, kok dipikirin keselamatan akhirat, bukannya akhirat itu nanti setelah kita meninggal. Orang dunia pengertiannya seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau urusan akhirat itu ya tidak perlu harus mengumpulkan bekal di dunia ini gitu ya. Urusan akhirat ya urusan akhirat nanti gitu. Urusan duniawi, yang penting urusan duniawi kita uber sekarang gitu. Karena kita hidup di dunia, anggap orang dunia. Pola pikir begitu itu benar teman. Gitu. Jadi waktu si orang rohani itu ngotot bahwa yang benar itu kita mesti ngumpulin bekal ya untuk di akhirat, diketawain, dianggap bodoh, aneh, mungkin nggak waras gitu loh. Ya itu yang Tuhan katakan bahwa pelaku firman itu bisa dicap bodoh oleh si orang duniawi itu gitu. Nah ini konsekuensinya apa ya? Bukan cuma melakukan firman. Kita ceritain contoh sharing seperti ini gitu, kesaksian seperti ini. Saya anggap hal seperti ini juga jangankan teman-teman gitu, saya sendiri men-sharingkan juga merasa aneh gitu. Ya kenapa sih mesti begini men-sharingkan? Emangnya semua orang bisa terima apa sharing saya gitu? Apa bukan nanti orang anggap saya bodoh, aneh, gila gitu? Itu jangankan orang dunia katakan begitu, saya sendiri yang men-sharingkan apa kesaksian seperti ini juga ada judgement, ada penghakiman dari diri saya sendiri, dari jiwa saya bahwa ini saya ngawur gitu. Ya saya bisa dianggap ngawur oleh dunia gitu teman. Itu kalau saya ngikutin jiwa saya. Tapi kalau saya mengikuti roh saya, ya saya nggak peduli gitu ya. Pengen saya pribadi anggap kesaksian ini aneh atau tidak aneh, atau nanti orang-orang di luar saya menganggap saya aneh atau nggak aneh, bodoh atau nggak bodoh, atau sok-sokan atau gimana, sok suci atau apa. Ya kalau bicara dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan, ya kita mesti abaikan itu semua teman-teman. Karena kita lebih percaya akan perintah peraturan Tuhan daripada apa yang di di mindset, di pola dan cara pikir duniawi tadi gitu. Nah Tuhan katakan kalau kita tidak berani gitu, kita malu gitu untuk misalnya bersaksi semacam ini. Di firman Tuhan yang lain katakan bahwa nanti waktu kita meninggal, yang namanya Tuhan juga malu gitu loh ya, untuk bisa membela kita di surga gitu akan kebenaran-kebenaran firman kebenaran-kebenaran hidup kita di surga nanti. Jadi kalau kita malu memberitakan kebenaran Tuhan gitu, kebenaran firman Tuhan di dunia ini, nanti sebaliknya Tuhan juga akan malu gitu untuk membela kita di alam akhirat.
Itu di firman jelas tuh teman, ada aturan seperti itu gitu. Nah ini yang mesti kita hati-hati, justru kalau kita mau di akhirat ada yang bela, ya Tuhan yang bela, ya berarti kita di dunia ini juga harus yang membela Tuhan, kebenaran Tuhan, membela kebenaran untuk Tuhan itu, yaitu dengan bagaimana melakukan firman Tuhan, teman. Untuk melakukan firman Tuhan, ya berarti kembali lagi harus mengenal dan mengerti firman Tuhan itu. Untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, butuh roh, menghidupkan roh Tuhan. Bolak-balik kuncinya cuma itu aja teman-teman. Jadi kembali lagi ya cuma pagi ini saya tambahkan bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu ya adalah kemudahan bagi dunia gitu. Jadi kita nggak aneh kalau dianggap bodoh sama orang dunia kalau waktu sharing-sharing seperti ini, waktu kita ngobrolin soal Tuhan juga sudah dianggap bodoh gitu. Ya semua gitu yang berkaitan dengan Tuhan oleh dunia itu dianggapnya salah gitu. Nah ini bedanya duniawi dengan rohani itu teman-teman. Jadi kalau kita parameternya di tengah-tengah antara dunia dan rohani juga ya firman Tuhan katakan Tuhan muntahkan. Gak bisa sih gitu ya, anget-anget suam-suam kuku aja, atau ragu-ragu antara dunia dan ini rohani, atau di tengah-tengah hidupnya, di tengah-tengah biar balance gitu, bisa 50% duniawi dan 50% rohani. Itu Tuhan katakan kalau tidak total gak bisa masuk surga teman. Jadi percuma gitu kalau yang kita bicara separuh-separuh itu malah Tuhan muntahkan itu. Nah tapi orang dunia lebih suka begitu benar. Orang yang punya keyakinan khususnya itu ya daripada saya sama sekali tidak bertuhan-tuhan gitu ya, lebih baik saya bertuhan-tuhan, tapi juga saya tetap prioritas satu saya adalah duniawi. Nah itu tuh percuma teman. Kalau dari sisi rohani, dari sisi Tuhan itu, dari sisi firman itu percuma teman. Karena Tuhan pengen kita itu all out gitu. Nah adapun nanti setelah kita sudah total melakukan firman Tuhan itu. Nah Tuhan janji Tuhan akan tambahkan hal-hal yang duniawinya gitu. Karena Tuhan tahu bahwa hal-hal duniawi itu diperlukan oleh kita semua gitu ya. Baik untuk hidup kita pribadi, baik untuk hidup keluarga kita, baik untuk sesama kita teman-teman. Jadi Tuhan tahu gitu bahwa kita itu harus bisa menghasilkan hal-hal duniawi bukan cuma untuk pribadi kita aja, bukan untuk keluarga kita saja, tapi untuk sesama kita gitu. Nah, waktu kita bisa menjadi berkat gitu buat sesama kita secara duniawi, ya berarti nanti sesama kita dapat dua teman-teman. Satu, bagaimana mendapatkan berkat duniawi, tapi sekaligus juga mendapatkan berkat yang rohani teman-teman. Tapi kalau orang duniawi yang tidak mengerti akan firman Tuhan kan mungkin yang diberikannya adalah berkat-berkat duniawi teman-teman. Ya cuman aktivitas yang lebih ke arah jiwa dan tubuh saja teman-teman. Tapi kalau kita yang sudah sebagai pelaku firman, kita tidak cuma bicara menjadi alat Tuhan itu hanya dalam hal soal berkat duniawi, ya otomatis kita akan jadi berkat rohani sekaligus teman, dua-duanya. Nah yang Tuhan inginkan seperti itu teman-teman. Bahkan Tuhan inginkan dari duniawi kita itu bisa menarik sahabat-sahabat untuk bisa mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan gitu. Yaitu yang disebut Tuhan itu tahu bahwa mamon ini, harta ini, uang ini bisa dipakai untuk menjadi alat persahabatan dengan orang-orang dunia itu, supaya orang dunia itu mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan gitu teman. Nah, ini kaitannya kita mesti kaya itu seperti itu teman-teman. Kalau dari sisi rohani, tapi kalau kayanya orang dunia kan nggak mikirin sisi rohani, nggak mikirin Tuhan dan nggak mikirin sama. Yang penting untuk keamanan diri sendiri pribadi, untuk keamanan keluarganya, ya sudah gitu, ya cukup itu saja. Dan kalau cuman orang dunia cuman mikirin seperti itu, Tuhan katakan ngapain gitu, nanti waktu meninggal juga itu ditinggal semua kok. Ya tidak menjadi bekal akhirat dan tidak jadi bekal dunia juga kalau kita meninggal dunia gitu. Itu Tuhan ingatkan berulang kali seperti itu teman. Banyak orang yang tingkat kedewasaan duniawinya tinggi sekali gitu, tapi dalam pengertian penyembahan kepada Tuhan tidak berbeda dengan perempuan Samaria tadi yang tidak ngerti apa-apa gitu, yang menganggap penyembahan yang benar adalah di Yerusalem gitu, yang dipersepsikan sebagai tanah suci orang Nasrani. Tadi saya sudah singgung gitu. Terlebih di tempat-tempat ibadah di Yerusalem, hal semacam ini tidak cerminkan, tidak ada kedewasaan rohani sama sekali. Jadi kalau sampai orang yang
ke tingkat kecerdasan duniawinya tinggi sekali, kadang-kadang juga tidak mengenal kecerdasan rohaninya. Jadi sayang sekali teman-teman. Kenapa? Karena tidak belum ada dalam hati kecilnya kemauan untuk mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Karena cerdasnya gitu, karena cerdasnya kecerdasan duniawinya tinggi sekali, akhirnya kadang-kadang tidak membutuhkan apa-apa. Yang dianggapnya semua masalah itu selesai gitu oleh dengan cara kecerdasan duniawinya gitu. Nah ini yang sayang teman. Padahal kalau orang yang cerdas duniawi, ya harusnya kalau memang tergerak untuk mau mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, harusnya dia punya talenta kecerdasan itu, nanti dari kecerdasan duniawi itu bisa berubah menjadi kecerdasan rohani gitu. Nah waktu si cerdas duniawi ini bisa berubah menjadi kecerdasan duniawi, nanti timbulnya tidak beda seperti ceritanya Paulus teman-teman. Jadi waktu sebelum mengenal firman Tuhan dengan benar gitu ya, Paulus itu kan namanya Saulus gitu, malah yang memerangi orang-orang yang ikut Tuhan gitu. Tapi begitu si Paulus itu dirubah, ya ada mengalami pembaruan akal budi gitu. Paulus itu dirubah gitu, menjadi kepompong waktu 3 hari menjadi buta itu gitu. Akhirnya Saulus berubah menjadi Paulus gitu. Nah waktu Saulus menjadi Paulus ini beda sekali teman-teman. Yang namanya si Saulus yang tadinya dengan hanya tingkat kecerdasan duniawi gitu, nah sekarang menjadi Paulus ya. Menjadi Paulus itu menjadi tingkat kecerdasan rohani gitu. Nah sempurna teman-teman. Jadi dasar yang namanya kecerdasan duniawi Tuhan tidak buang gitu, karena itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada si Saulus itu. Cuman karena polanya Saulusnya salah, akhirnya harus diberesin dulu. Nah setelah sudah beres, ya akan menjadi talenta gitu ya, tadi katakan anugerah yang dari Tuhan itu gitu. Jadi kecerdasan duniawi dipakai ke dalam kecerdasan rohani. Itu yang diharapkan begitu teman. Jadi orang cerdas duniawi itu benar-benar loh, itu kalau benar-benar bisa ikut Tuhan itu, Tuhan akan senang gitu. Karena yang timbul Paulus baru gitu. Saulusnya hilang menjadi Paulus baru. Yang ini mesti teman-teman yang cerdas duniawi, ayo buru-buru sadar untuk bisa jadi Paulus gitu. Butuh perubahan cara dan pola pikir untuk dapat mengenal dan mengerti kitab Yohanes pasal 4:24 teman-teman. Bunyinya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh adalah menghidupkan roh Tuhan, dan dalam menghidupkan roh Tuhan dalam roh kita, dan kebenaran adalah yang melakukan firman Tuhan. Jadi kembali lagi di kitab Yohanes pasal 4:24 dicapkan begitu teman-teman. Jadi kalau orang benar-benar dari hati kecilnya menyembah kepada Tuhan Allah, tidak ada cara lain teman-teman. Menyembah itu harus di dalam roh gitu, dalam arti kata bersama roh Tuhan, di dalam roh kita gitu loh. Ya menghidupkan roh Tuhan gitu, itu baru bicara menyembah dalam roh. Tapi tetap dengan dasar-dasar ya firman Tuhan teman-teman, dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi dua teman-teman, menyembah Tuhan Allah yang benar itu bukan dengan pikiran perasaan kehendaknya jiwa kita sendiri, tapi dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan Allah yang tercermin di dalam yaitu ya firman Tuhan. Kita harus lebih mengenal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan juga harus menghidupkan roh Tuhan teman-teman. Menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita supaya kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Kurang lebihnya pagi ini saya jelaskan seperti ini teman-teman. Jadi kembali lagi yang saya perlu ingatkan di dalam temanya gitu ya, bahwa menyembah Tuhan yang benar adalah hidupkan roh Tuhan dan lakukan firman-Nya. Jadi kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhannya dan kita tidak melakukan firman-Nya Tuhan, jangan anggap bahwa kita itu menyembah Tuhan dengan benar gitu ya. Jadi jangan sampai yang tadi saya katakan kayak orang yang tingkat kecerdasan duniawinya tinggi sekali, tapi karena tidak ada pembaruan akal budi, tidak ada proses perubahan gitu dari manusia duniawi menjadi rohani, tidak mengalami proses seperti ulat kepompong menjadi kupu-kupu, tidak mengalami proses menjadi kepompong, yang ini akhirnya tidak bisa mengalami perubahan pembaruan akal budi teman-teman, karena memang tidak melakukan perubahan gitu. Nah ini teman-teman coba camkan ya, mestinya
kalau memang teman-teman memiliki kecerdasan duniawi yang bagus gitu, yang level tinggi, harusnya itu adalah anugerah yang dari Tuhan. Tinggal bagaimana teman-teman yang mempunyai kecerdasan duniawi yang tinggi itu ya harus mengalami pembaruan akal budi supaya bisa menjadi alat Tuhan, teman-teman. Ini yang akan jadi maksimal untuk Tuhan nantinya gitu. Seperti cerita Saulus menjadi Paulus. Oke teman-teman, see you, bye-bye.